Jumpa kembali di MTT Journey Expression of Life. Pagi ini coba saya sharingkan teman-teman dengan tema gitu. Goal wanita jika tergerak menjadi alat Tuhan dalam melayani firman Tuhan gitu. Jadi simpelnya gitu. Jadi bagaimana seorang wanita bisa tergerak teman-teman, tergerak untuk juga bisa melayani Tuhan meskipun bentuknya bukan dalam bentuk yang langsung misi langsung gitu, langsung masuk ke dalam pelayanan Tuhan gitu. Tetapi bisa juga ya mensupport ya, mendukung gitu, mendukung dari belakang untuk pelayanan-pelayanan Tuhan yang memang si wanita ini percayai gitu, imani, harapkan bahwa apa yang dilakukan oleh teman yang lain gitu dalam hal melayani Tuhan ya, penyebaran pemberitaan firman Tuhan gitu. Nah ini jelas teman-teman, ini ada di kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 8 ayatnya 1-3 teman-teman. Coba saya bacakan dulu ya. Ini jadi prinsip dasarnya teman. Prinsip dasar seorang wanita ini bukan cuman tidak bisa apa-apa gitu. Jadi saya coba nanti hari ini pecahkan menjadi 3 teman-teman. Ada wanita yang memang totally sebagai ibu rumah tangga yang cuma terima setoran dari suaminya atau keluarganya saja, tapi ada juga mungkin wanita yang wanita ibu rumah tangga tapi tetap masih dibebani oleh suami dalam hal ngelola urusan masalah di dalam internal gitu. Jadi biasanya soal keuangan gitu. Nah yang ketiga itu wanita yang memang menceburkan diri sebagai wanita karir gitu. Jadi sebenarnya dari 3 posisi wanita ini, bicara dari sisi pelayanan untuk Tuhan gitu, khususnya melayani firman Tuhan ya, bukan tidak bicara jadi tidak bisa apa-apa gitu. Jadi wanita yang di fungsi yang manapun juga gitu ya 1, 2, 3 tadi yang full sebagai ibu rumah tangga bisa-bisa saja teman-teman apabila tergerak untuk melayani pelayanan Tuhan itu. Yang kedua juga sama, orang yang mengelola internal di dalam usaha keluarganya gitu, suaminya lebih ke operasional, itu lebih mudah lagi gitu, karena ada faktor keterlibatan istri, peran istri terhadap suami. Jadi memberi pengertian kepada suami jauh lebih mudah teman-teman. Nah yang ketiganya kalau wanita karir dia lebih bebas lagi gitu ya, mensupport mau sampai seberapa jauh ya boleh-boleh aja teman-teman. Cuman biasanya poin 1, 2, 3 ini teman-teman, khususnya untuk wanita karir, ini yang mesti lebih hati-hati teman. Kalau priority wanita karir ini tidak benar, yang dikhawatirkan keluarganya malah berantakan teman-teman. Jadi mau melayani Tuhan tapi di keluarga sendiri berantakan, dengan suaminya jadi berantakan, dengan anak-anaknya jadi berantakan gitu. Nah ini yang nggak ada artinya gitu, useless. Ngapain jadi wanita karir tapi sampai mengorbankan urusan rohaninya, mengorbankan urusan suaminya, mengorbankan urusan anak-anaknya. Ini ya benar-benar tidak berguna gitu. Nah ini saya bacakan dulu teman-teman. Jadi poin yang disebut di firman Tuhan gitu, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah kalau kembali lagi saya sering katakan, kalau buat saya pribadi Yesus itu adalah firman yang hidup. Kalau bicara universal bukan cuma dari Nasrani, saya sering ngebayangin kata Yesus itu adalah firman Tuhan teman-teman. Karena memang Yesus itu diutus oleh Tuhan Allah itu untuk memberitakan firman Tuhan Allah gitu. Sebenarnya kan itu gitu. Jadi kalau saya universalkan judulnya gitu, perikopnya, perempuan-perempuan yang melayani firman Tuhan gitu. Gampangnya gitu teman-teman. Kalau saya conversion ke universal. Nah, kenapa saya sering mengkonversi? Nah, teman-teman saya kan tidak murni-murni orang Nasrani, teman-teman. Saya sebelum ikut jadi istilahnya hijrah atau istilahnya, saya pindah iman ya, dari iman saya yang lama ke Nasrani gitu. Nah, teman-teman saya, keluarga saya semua masih di sana kok. Mayoritas teman-teman akrab saya itu masih ada di iman yang lama gitu loh. Jadi bagaimana saya bisa mengacukan mereka? Kan tidak bisa teman-teman. Saya mesti tetap masuk ke dalam mereka. Itu satu. Kedua, di dalam staf tim kerja saya gitu sebagai pengusaha, ya banyak sekali yang bukan Nasrani kok. Ya umumnya majority pasti Muslim gitu. Ya, semua orang-orang saya semua saya anggap saudara saya gitu. Nah berarti saya mesti belajar bagaimana menganggap, meskipun saya sekarang Nasrani, tetap saya dengan pola pikir, kan saya tidak mau
putus hubungan dengan keluarga saya yang lama, saya tidak mau putus hubungan dengan orang-orang saya gitu. Ya tetap saya mesti lakukan ini. Akhirnya saya coba konversikan secara universal, teman-teman. Nah, universal itu yang tadi saya katakan, kalau buat saya pribadi, ya gampangnya gitu, bahwa Yesus itu kan diutus oleh Tuhan Allah gitu untuk memberitakan soal kebenaran. Nah, bentuknya apa? Karena tidak ada kitab suci, ya berarti kan dari mulai khotbah-khotbahnya kan, dari sharing-sharingnya si Yesus kepada semua orang gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan sudah ada kitab suci gitu. Jadi mestinya sudah ada kitab suci, bahkan yang namanya Tuhan Allah melengkapi Yesus dengan adanya Roh Kudus juga sama gitu. Kita juga sama. Berarti mestinya kita ini lebih mudah, lebih mudah kalau memang kita mau taat gitu. Kita ini lebih mudah dibanding zamannya Yesus gitu. Yesus itu setengah mati loh. Dan kita lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita sudah punya kitab suci yang isinya firman Tuhan Allah gitu. Itu pegangan kita gitu. Nah, Tuhan Allah juga sama, sudah memberikan roh Tuhan kepada Yesus dan roh Tuhan kepada kita semua, teman-teman. Jadi apa bedanya gitu? Nah, mestinya ya kembali ketaatan kita aja, keseriusan kita untuk menjadi alat Tuhan, mau atau tidak mau. Nah, cuman pagi ini saya coba lebih fokuskan ke wanita aja dulu, teman-teman. Wanita itu karena banyak sharing dari teman-teman gitu yang mengatakan, ya saya kan ibu rumah tangga, nggak bisa apa-apa, nggak bisa menjadi alat Tuhan gitu. Selalu ngomongnya gitu. Ya nanti kalau bantu keluarganya, bantu suaminya di urusan internal gitu, ya biasanya soal keuangan akan ngomong yang sama. Ini kan punya suami saya, ini kan punya keluarga saya, jadi saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa menjadi alat Tuhan gitu. Nah, ini yang saya bilang ini salah. Nah, apakah semua wanita akan dengan pola pikir saya kalau menjadi alat Tuhan, kalau sampai jadi wanita karir? Nah, pertanyaannya apa benar gitu setelah menjadi wanita karir, ngelola keuangan sendiri, ngelola internal sendiri, ngelola eksternal, operasional juga sendiri, apa iya benar gitu? Ya apa iya benar mau jadi alat Tuhan gitu? Ya ini juga tanda tanya, teman-teman. Jadi pagi ini saya coba sharingkan, rasanya nggak bisa cuman alasan apa-apa, teman-teman. Itu kan ada di hati kita. Masalah besarnya bantuan kita sebagai alat Tuhan, Tuhan tidak pernah mengukur besarnya kok. Ya Tuhan ukur itu bukan materi besar ya, yang Tuhan ukur itu adalah niat hatinya, teman-teman. Niat hatinya bagaimana gitu. Bagaimana dia berjuang dengan income sebagai ibu rumah tangga saja ya untuk bisa menjadi alat Tuhan itu, ya dia kan harus berjuang menyisihkan bagaimana gitu untuk bisa menghemat menjadi sebagian income mereka bisa jadi bantuan terhadap menjadi alat Tuhan tadi gitu. Yang kedua, bagi yang ikut ngelola gitu, itu lebih mudah lagi bagaimana ya memberikan input kepada suaminya, keluarganya untuk dikasih pengertian kan gitu, bahwa yang benar itu harus begini kan harusnya begitu gitu. Nah, yang ketiga, kalau memang wanita karir harusnya lebih bebas. Cuman kalau belum ada kedewasaan rohani, akhirnya jadi salah kaprah, teman. Boro-boro mau bantuin Tuhan gitu, mau bantuin pelayanan untuk Tuhan gitu. Ya, untuk melayani suami dan anak-anak aja juga tidak becus gitu, tidak benar gitu. Nah, ini saya coba kembali bacakan dulu, teman-teman, kitab Lukas pasal 8 ayatnya 1 sampai 3 aja, teman-teman, sedikit sekali gitu. Judulnya tadi perikop, kalau secara universal saya artikan perempuan-perempuan yang melayani firman Tuhan gitu. Tapi kalau di perikop aslinya judulnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus gitu. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat gitu. Jadi si Maria ini ikut gitu. Nah, ini coba kita simak yang ayat 3-nya, teman-teman. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Coba bayangkan, ini si Yohana istrinya Kusa gitu. Yohana istrinya Kusa, bendaharanya Herodes. Berarti kan apa ya? Dia apa disebut wanita karir ya mungkin karir kali ya. Jadi Yohana istri Kusa, bendahara Herodes gitu. Si Yohana ini, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, ini saya tekankan di sini gitu. Jadi wanita-wanita ini bukan berarti karena tidak bisa masuk ke dalam misi pelayanan gitu. Ya, bisa juga dengan cara seperti ini. Ini kan terbukti gitu bahwa Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain
perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, apakah memang teman-teman wanita berpikir seperti itu gitu? Ya tidak bisa asumsi bahwa saya ibu rumah tangga jadi saya nggak bisa. Saya bantuin suami jadi akhirnya saya nggak bisa. Wanita karir pun kalau sampai misalnya belum ada kebebasan rohani, rasanya juga tidak tergerak gitu. Tapi kalau yang tergerak ya ini dengan cara seperti itu gitu, bahwa perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah itu udah bentuk dukungan teman, dukungan pelayanan firman Tuhan itu gitu. Nah pagi ini mudah-mudahan dengan adanya ayat ini, jadi teman-teman yang wanita bisa ngerti gitu bahwa alangkah bergunanya fungsi wanita bagi ya Tuhan, bagi anak Tuhan. Kalau memang tergerak seperti ya ini gitu, ya orang-orang ini gitu, Susana dan banyak perempuan lain. Ini dikatakan bukan cuma satu loh, bukan cuma cerita Yohana atau Susana, tapi di sini dikatakan Susana dan banyak perempuan lain gitu. Nah perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya kembali lagi, mudah-mudahan dengan saya sharingkan hari ini, jadi makin tahu benar. Jadi nggak ada alasan dari seorang wanita itu tidak bisa membantu menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan firman Tuhan gitu. Rasanya itu tergantung dari hati si wanita ini gitu. Cuman saya tadi umpamakan ada tiga yang tiga apa ya? Jadi tiga fungsi wanita pada umumnya gitu. Ya akan seperti itu gitu. Nah ini nanti saya coba bahas dalam sharing saya. Ini jadi pertama saya udah coba jelasnya di kitab Lukas 8 bahwa wanita itu bisa membantu dari kekayaan mereka, bukan tidak bisa apa-apa gitu. Nah, ini saya coba kaitkan teman-teman dengan 1 Petrus, kitab 1 Petrus teman-teman. Coba teman-teman cari kitab 1 Petrus pasal 3 teman-teman, ayatnya 1 sampai 12. Ini agak panjang, saya kebut aja bacanya gitu. Dan saya langsung universalkan aja. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang aslinya, ya coba lihat di Alkitab saja gitu. Hidup bersama suami istri, ini judulnya perikopnya itu teman-teman. Jadi kalau di 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 12 itu judulnya itu, paragrafnya itu ada beberapa, salah satunya hidup bersama suami istri, disambung lagi kasih dan damai gitu. Itu paragrafnya. Nah, ini saya coba bacakan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah ini bagi istri ini sangat menguntungkan loh. Apabila misalnya suami teman-teman belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan, atau hanya punya keyakinan bahwa suaminya percaya Tuhan dan merasa sudah mengerti firman Tuhan, padahal tidak dengan cara benar karena tidak punya dasar-dasar dari firman Tuhan. Nah ini kata firman di ayat 1 itu dinyatakan begitu. Jadi kalau seandainya si istrinya benar, itu suaminya itu dimenangkan gitu. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang sudah benar itu teman-teman. Jadi kalau memang istri yang mau benar, istri yang suaminya mau benar, ya istrinya harusnya lebih benar dulu teman-teman. Teorinya kan gitu. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah berarti kan satu, si istri itu sudah harus tunduk, udah jelas. Kedua, ya istri itu alangkah baiknya sudah mengerti akan firman lebih dulu dibanding suaminya gitu. Karena begitu istrinya sudah mengerti akan firman lebih dulu daripada suaminya, ini dampaknya si suaminya ya akan kena gitu, akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang tunduk dan mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah salah satunya adalah bagi istri nomor 1 gitu, yang prioritas 1 itu harus tunduk kepada suami gitu. Jadi kembali lagi, kedalaman pengertian akan firman Tuhan oleh istrinya yang membuat mereka melakukan firman Tuhan dengan prioritas 1 adalah tunduk kepada suaminya. Nah ini yang merubah, satu saat merubah si suaminya gitu. Jadi alangkah baiknya seorang istri, seorang wanita harus bisa seperti ini gitu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, ini jadi sambungannya teman-teman. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kawan istrinya. Jika mereka, berarti orang lain, melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka gitu.
Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut. Ini buat wanita nih. Jadi cerita ini hidup sebagai suami istri, tapi ini khususnya buat istrinya nih. Yang istri itu jangan ribut aja. Perhiasan istri, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, tentram dan sangat berharga di mata Allah gitu. Itu jadi di dalamnya, dari bentuknya di dalam gitu, batin gitu. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Nah, ini baliknya tak kena gini ayat ini gitu. Jadi memang nasibnya istri itu memang nomor satu harus tunduk, teman-teman. Apabila memang itu tunduk, berarti istri itu melakukan firman Tuhan. Prioritas satunya loh, melakukan firman Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan akan jaga si istri dan suami tersebut gitu. Tapi kalau istrinya tidak tunduk, jadi repot, teman-teman. Ya kalau istrinya tidak mengerti firman, biasanya langsung keluarnya keyakinan diri, ya keluarnya dari pikiran perasaan kehendak sendiri gitu, dari jiwanya si istri sendiri. Nah, ini yang bikin kacau gitu. Saya nggak ngerti nanti ujungnya kalau sampai usia senja gitu, sampai sepuh, kalau tidak berubah apa memang bisa binasa gitu. Saya nggak ngerti. Kalau lihat dari firman yang lain, bisa saja Tuhan bertindak keras setelah memberi kesempatan kepada si istrinya gitu. Bisa seperti itu gitu. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman itu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, ini juga sama diingatkan di firman ini, bahwa yang namanya suami juga harus menghormati, mengasihi, bijaksana kepada istrinya, supaya doa-doa dari si suami tidak terhalang. Itu syaratnya secara rohani seperti itu, teman-teman. Nah, ini berlanjut ke perikop berikutnya dengan kasih dan damai gitu. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati gitu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi ia harus damai sejahtera gitu. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong gitu. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman. Jadi di kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1-12 isinya seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya coba supaya waktunya tidak terlalu panjang, saya coba langsung masuk ke dalam apa yang saya alami, teman-teman, dalam hidup saya, teman-teman. Jadi firman nyatakan banyak wanita yang ternyata melayani misi, memberitakan firman Tuhan dengan kekayaan mereka gitu. Jadi bentuknya itu bukan langsung gitu masuk ke dalam misi pelayanan, tapi lewat kekayaan mereka. Nah, itu jelas yang tadi dikatakan di Lukas pasal 8 ayat 3 tadi gitu. Jadi seharusnya wanita yang dewasa rohani akan memiliki target hidup melayani Tuhan, baik langsung terlibat, bisa kalau yang memang ada peluang terlibat, tapi dalam misi apa terlibat itu, dan bisa juga terlibat tidak langsung, terlibat langsung maksudnya dalam misi pelayanan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Bisa juga cuman bentuknya tidak langsung dengan menjadi pendukung saja, cuma support aja gitu. Support apa? Support kekayaan itu gitu, support pendanaan untuk misi pelayanan itu gitu. Nah, itu apabila wanita itu memang sudah dewasa rohani, ya apabila wanita itu cerdas gitu, cerdas gitu, cerdas ya akan seperti itu, teman-teman. Nah, pada umumnya wanita pada usia dewasa akan menjalani 3 fungsi dalam hidupnya. Yang saya tahu, kalau saya amati dan saya juga mendengar dari beberapa sharing mentor rohani gitu, ya umumnya begitu. Wanita itu dibagi ada 3, teman-teman. Jadi ada sebagai ibu rumah tangga 100%, ya jadi cuma terima income dari si suami, satu paket sebulan segini nih, bisa seperti itu, bisa gitu.
Nah, sebagai ibu rumah tangga yang kelola keuangan di internal dan suami sebagai eksternalnya di operasionalnya, itu juga bisa gitu. Ada yang kelompok 2 seperti ini dan ada yang kelompok 3, teman-teman, sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus kelola keuangan dan operasional. Nah, yang kategori 3 ini ya berarti kan orang wanita karir, teman-teman. Ya, wanita karir gitu. Jadi lepas itu masih single atau sudah nikah gitu, atau sudah punya anak atau belum punya anak, dia tetap kenanya kategori wanita karir, teman. Nah, jadi pada umumnya wanita itu kalau saya pelajari itu ada 3 di fungsi ini gitu. Jadi bisa ibu rumah tangga 100%, bisa juga ibu rumah tangga yang bantu urusan internal suaminya, suami di operasional, tapi bisa juga sebagai ibu rumah tangga atau sebelum nikah juga bisa single gitu ya, atau udah punya anak-anak juga bisa gitu ya, mengelola gitu, mengelola keuangan di internalnya dan juga sekaligus mengelola eksternal di operasionalnya gitu. Itu ada, teman. Jadi prinsipnya kita bagi 3 seperti ini gitu. Dalam 3 fungsi tersebut sebenarnya wanita minimal dapat menjadi pendukung untuk pelayanan, khususnya melayani dalam hal kebutuhan dana misi pelayanan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya yang tadi dikatakan dari awal, teman, bahwa nggak ada alasan si wanita baik yang kategori 1, 2, 3 ini tidak bisa melayani Tuhan. Bisa saja kalau memang kita kembali ke ya kitab Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 itu gitu. Ya itu yang tadi di Lukas, khususnya di Lukas ayat 3-nya, teman, pasal kitab Lukas pasal 8 ayat 3. Itu kan bicara kekayaan mereka. Bentuk kekayaan daripada si ibu-ibu ini gitu. Ya ini yang bisa menjadi support secara tidak langsung ke dalam misi pelayanan Tuhan tadi. Bagaimana menjadi alat Tuhan dalam hal melayani, memberitakan firman Tuhan gitu. Jadi teman-teman yang wanita coba dipertimbangkan, dipelajari gitu. Jadi bukan berarti Anda itu cukup pasif, ada tergantung suami, tidak bisa gitu. Karena urusan Tuhan itu udah bukan cerita suami atau istri. Ya urusan Tuhan ya urusannya pribadi, niat hati kita bagaimana gitu. Adapun gedenya kekayaan yang kita akan dukung, perbantukan untuk pelayanan memberitakan firman, itu kan relatif. Kembali lagi, Tuhan kan nggak pernah menilai jumlah uang bergede atau kecil gitu. Kayak cerita yang ada yang janda yang miskin sekali yang cuman kalau nggak salah sumbang 2 sen gitu. Ya itu aja buat kata Tuhan, kata firman Tuhan katakan bahwa itu yang terbesar gitu sumbangan itu. Padahal cuma 2 sen loh. 2 sen satu duit dua apa gitu. Nah itu aja dianggap besar sekali oleh Tuhan gitu. 2 sen ini besar, 1 duit 2 sen gitu. Itu gede sekali dibanding dengan orang-orang kaya nyumbangnya mungkin berjuta-juta kali gitu, beratus-ratus ribu, berjuta-juta. Ya saya nggak ngerti. Tapi yang jelas Tuhan tidak pernah menilai bantuan ke Tuhan itu dengan ukuran materi dunia gitu. Yang Tuhan atur itu kan dari hati kita. Ya kita mau beri berapa? Ya itu bukan materi yang dilihat, tapi besarnya hati kita gitu. Ya niatan kita untuk bantu Tuhan, membantu pelayan Tuhan itu seberapa gede gitu. Ya Tuhan cuma pengen tahu itu saja gitu. Dan ujung-ujungnya juga bukan Tuhan butuh uang kita gitu. Ya uang si wanita itu. Ya Tuhan pengen justru bagaimana dengan niat hati kita atau wanita tadi, ibu rumah tangga tadi gitu. Justru dari niat hati itu akan menjadi berkat, teman-teman. Ya berkat baik rohani maupun lahiriahnya gitu, bisa dikompensasi ke situ gitu. Karena Tuhan nggak butuh apa-apa kan. Tuhan mau apapun juga bisa sendiri, tidak perlu harus kita-kitanya. Cuman kita-kita itu dilibatkan karena untuk kita mendapat pahala untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Pahala berkat-berkat berupa berkat-berkat jasmani atau rohani itu ya akhirnya di kita sendiri gitu, bukan untuk Tuhannya gitu. Nah, dari 3 fungsi wanita tersebut, yang paling efektif sekaligus paling beresiko untuk mendukung pelayanan Tuhan ya ialah jika wanita sebagai ibu rumah tangga dan pengelola keuangan serta pengelola operasional sekaligus. Oleh karena fungsi wanita seperti ini gitu. Ya istilahnya dari sisi rohani lebih terbebani banyak dibanding pria. Jadi dan pengelola keuangan serta operasional. Oleh karena fungsi wanita dari sisi rohani lebih terbebani banyak dibanding pria. Maksudnya, jadi kalau cerita
wanita yang aktif gitu, ngelola internal ataupun eksternal usaha, itu bebannya lebih banyak teman-teman daripada seorang pria atau seorang suami gitu. Ya karena yang tadi dikatakan kalau suami itu sudah wajar-wajar aja dia fungsi di eksternal di luar. Tapi kalau seandainya ada seorang wanita atau ibu rumah tangga pengen aktif di karir gitu, total sebagai wanita karir, ya boleh-boleh saja. Tapi kan lebih berat teman-teman. Kan konsekuensinya, resikonya si wanita ini, si ibu rumah tangga itu udah mikir belum gitu bahwa wanita dari sisi rohani diharapkan harus mampu gitu prioritaskan hidup sebagai berikut yang belum tentu suami atau pria bisa loh. Jadi satu ya, seorang wanita atau seorang ibu rumah tangga itu nomor satu teman-teman, udah nggak bisa ditawar. Nomor satu, poin satu itu harus menjadi penolong suami dulu gitu. Jadi dia pengen apapun juga, dia itu pengen ibu rumah tangga 100%, dia itu pengen 50-50 ya, bantu ngelola di internal, tapi suaminya di eksternal gitu. Ya atau yang wanita karir atau ibu rumah tangga karir total pun gitu. Ya itu tetap prioritinya kalau bicara secara rohani, nomor satu itu menjadi penolong suami gitu. Nggak bisa nawar. Ya nggak bisa karena kesibukan mereka jadi suami nggak ditolong gitu. Nah ini jadi kacau. Tolong soal apa ya? Tolong dalam segala macam gitu. Ya baik tubuhnya, baik jiwanya, baik rohnya gitu. Yang jadi penolong itu syaratnya nomor satu itu teman. Kedua, ya bisa nggak seorang ibu rumah tangga atau seorang wanita itu menjadi penuntun anak-anaknya untuk mencari Tuhan gitu. Itu nomor dua, itu nggak bisa ditawar teman. Jadi bagaimana menjadi penolong suami itu nomor satu. Nomor dua, menjadi penuntun anak-anak kepada ya untuk pegang Tuhan hidupnya gitu. Nggak bisa ya. Nah ketiganya baru bicara bagaimana pengelolaan keuangan dan operasional usaha yang yang biasa disebut ya wanita karir tadi. Itu umum teman-teman. Jadi kategorinya kalau seorang wanita itu kayaknya lebih berat loh daripada si pria gitu. Kalau pria itu kan misalnya penolong istri, ya bukan gitu. Yang namanya penolong suami ya istri, tapi si suami bukan penolong istri gitu. Ya harus mengasihi, menghormati si istri, ya itu benar gitu. Tapi kalau bicara penolong itu jelas istri benar. Jadi kalau sampai kebalik posisinya si wanita atau si ibu rumah tangga ini menjadi wanita karir, problemnya banyak timbul. Belum tentu si wanita ini, si ibu rumah tangga ini sadar bahwa dia itu harus prioritas satunya menolong suami. Saya pelajari banyak teman-teman yang sukses banget usahanya gitu, bahkan levelnya udah nasional sampai ini hari, tapi hidupnya antara si istri dan si suami itu nggak ada apa-apanya, itu kayak ya mungkin sukses duniawinya dapat gitu, tapi kalau bicara dari damai sejahtera dari si istrinya, ini suaminya udah meninggalkan, damai sejahtera dari istrinya nggak ada sampai sudah umur hampir 80 mungkin sekarang gitu. Kayaknya hidupnya ya gitu, cuman ya gemerlapan, hartanya gemerlapan, kelihatan kedudukannya hebat gitu. Tapi kalau lihat dari hidupnya ya vakum sebenarnya, ya gitu-gitu dan gitu. Nah mungkin saya ngerasakan banyak selebriti juga atau orang-orang kaya yang bunuh diri karena ini teman-teman, karena nggak dapat apa-apa gitu. Meskipun harta tahtanya nyanding gitu, tersedia, tapi tidak mendapatkan damai sejahtera apa-apa. Sukacita itu kan makin habis teman-teman, makin tua kan kita makin digrogoti gitu. Tubuh kita sudah tidak bisa maksimal nempatin sukacita. Jiwa kita, karena tubuh kita udah lemah, jiwa kita juga jadi akhirnya tidak bisa selepas waktu masih muda gitu. Nah sedangkan dari sisi roh nggak nguasain, tidak dihidupan, ya akhirnya makin hidupnya makin merana gitu, bukan makin dapatkan damai sejahtera atau sukacita, tapi makin merana, makin tua makin merana gitu. Nah ini kan sayang, kasihan teman-teman, apabila kita fungsinya itu. Dan ini khususnya pagi ini saya kupasnya soal wanita gitu, soal ibu rumah tangga yang di karir gitu. Jadi ya harus seperti itu. Jadi harus menjadi prioritinya kalau menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga yang di karir, yaitu kalau dari sisi rohani nomor satu jangan lupa itu jadi penolong suami, nomor dua jangan lupa juga jadi penuntun anak-anak untuk mencari Tuhan gitu. Nah yang nomor tiganya baru mengelola keuangan dan operasional usaha, itu boleh-boleh aja kalau poin 1-2-nya bisa diberesin dulu gitu teman-teman.
Nah, jika seorang tidak dewasa, maksudnya seorang wanita ya tidak dewasa atau kurang atau tidak mampu menjadi wanita karir gitu, dalam arti kata wanita karir yang benar gitu. Kalau cerita wanita karir yang tidak benar ya bisa sukses teman-teman. Ya kalau memang ditargetkan adalah kesuksesan duniawi nomor satu. Tapi kalau bicara hari ini kan bicara wanita atau ibu rumah tangga karir yang benar adalah orang yang harus bisa yang mewujudkan nadi gitu. Maka prioritas hidup akan terbalik atau fungsi sebagai penolong suami dan penuntun anak-anak kepada Tuhan itu ya dinomor satukan. Apabila tidak dinomor satukan, maka akan menyebabkan si wanita atau ibu rumah tangga ini jadi gagal teman-teman. Jadi gagal oleh karena wanita ini tidak alami, yaitu karena tidak mengalami kehidupan rohani dalam arti kata, karena wanita atau ibu rumah tangga itu tidak mengimbangi sukses duniawi, sukses karir itu dengan pengenalan kedalaman, pengenalan pengertian firman Tuhan, ya tidak mendalami, tidak menghidupkan roh Tuhan untuk mendapatkan pengertian firman yang benar, ya tidak menghidupkan roh Tuhan untuk bareng-bareng melakukan firman Tuhan gitu. Ya akhirnya si wanita atau ibu rumah tangga ini gagal teman. Ya bisa gagal semua. Nah waktu gagalnya si menjadi penolong suami, ya pasti kan punya dampak gitu. Jadi suaminya nanti bagaimana? Ya tidak menjadi penuntun anak-anak kepada Tuhan, ya pasti akan punya dampak kepada anak-anaknya. Nah akhirnya kalaupun dan kondisi wanita karir ini kan tanda tanya teman, apakah memang dijamin sukses gitu. Yang tadi saya cerita teman-teman senior saya gitu, teman yang lebih sepuh dari saya, ya ngalami seperti itu. Sudah umur 80-an dengan harta yang berjibun gitu, dengan tahta yang hebat sekali, tapi nggak ada kedamaian sejahtera yang tidak bisa didapat gitu. Ya ini kayak gemerungsung aja, hidupnya kayak nggak enak gitu. Nah kalau bicara yang tadi saya katakan, bicara sukacita bukan damai sejahtera. Waktu masih muda dia dapat sukacita, ya dia bisa tinggal pisah kamar, pisah rumah dari suaminya gitu. Ya dia bisa nikmatin ini semua gitu. Ya memang dia nggak selingkuh gitu, tapi dia sudah. Tapi semakin tua teman-teman, makin nggak bisa gitu. Kenapa dia nggak bisa dapat sukacita? Karena tubuhnya sudah makin menua. Beda sekali waktu dia masih muda, 30 sampai ke misalnya 60, mungkin masih bisa nikmatin. Begitu 60 ke 70 mulai berdampak, 70 ke 80 mulai berdampak lagi. Bahkan kalau bicara firman Tuhan, 80 katanya sudah game over, sudah meninggal gitu. Kalaupun belum meninggal, ada umur 120 tahun maksimal manusia gitu. Ya secara tubuh sudah lemah teman. Bagaimana bisa menikmati sukacita dari tubuh gitu? Karena udah nggak bisa dukung. Padahal harta tahtanya banyak gitu. Itu satu. Kedua, dari jiwa juga sama teman. Ya dari jiwa itu jadi akhirnya makin tua makin nelongso gitu. Kenapa? Karena si sukacita dari tubuh ini makin berkurang. Ya tadinya sukacitanya banyak yang bisa diperbuat oleh tubuh gitu, dan sekarang berkurang. Ya otomatis kan jiwanya juga sukacita kan lahir karena jiwa gitu, karena pikiran perasaan kehendaknya si jiwa. Nah ini berkurang teman. Nah waktu sukacita ini meredup gitu, baik tubuh maupun jiwa, seharusnya kan kalau orang yang dekat dengan Tuhan, hidup benar dengan Tuhan, ini kan sukacita ini kan harus berganti menjadi damai sejahtera teman. Jadi kalau kita udah bicara damai sejahtera, kita sudah tidak peduli akan harta, tidak peduli akan tahta gitu, udah nggak ada teman. Nggak peduli akan nafsu-nafsu pemenuhan nafsu duniawi gitu, udah nggak ada. Itu namanya damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu satu level jauh di atas si sukacita. Kalau sukacita, kalau buat saya pribadi, areanya masih kurang lebih di area jiwa teman-teman. Jiwa gitu. Bahkan saya khawatir jiwa lebih lari ke tubuh gitu. Tapi kalau bicara damai sejahtera itu adalah dari area roh gitu. Area roh itu yang bisa mempengaruhi jiwa dan tubuh. Ini pengertian saya teman-teman. Gak tahu mentor yang lain nyebut begini nggak. Tapi kalau buat saya pribadi seperti itu teman-teman. Jadi yang Tuhan mau itu bukan cuma sukacita. Ya bagaimana caranya kita mencapai damai sejahtera. Untuk mencapai damai sejahtera butuh sukacita saat melakukan firman Tuhan. Maksud Tuhan gitu loh. Jadi melakukan firman Tuhan itu harus dengan penuh sukacita sampai nanti masuk ke dalam damai sejahtera. Nah waktu sudah mendapatkan damai sejahtera, ya sukacita itu nggak ada artinya teman-teman. Yang diuber itu damai sejahtera. Nah ini yang bisa bertahan sampai ke alam akhirat kekal nantinya gitu.
Jadi mudah-mudahan pagi ini teman-teman, khususnya sharing di kitab Lukas 8 ayat 1 sampai 3, mudah-mudahan teman-teman yang wanita atau ibu-ibu rumah tangga tahu bahwa tuh ada firman seperti itu loh. Nah, khususnya di kitab Lukas 8 ayat 3 teman-teman. Yang isinya gitu. Ya, apa sih jadi seharusnya wanita yang dewasa rohani akan memiliki target hidup melayani Tuhan, baik langsung terlibat dalam misi atau terlibat tidak langsung dengan menjadi ya pendukung saja, ya pendukung soal pendanaan pelayanan ini gitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap teman. Oke, see you, bye bye.